hai Ukasyah, kami berdua, Umar dan Abu Bakar, berada di hadapanmu. Maka kisoslah kami berdua ini. Dia bagi pengganti kisosnya pada Rasulullah. Jangan kamu mengkisos Rasulullah, saya nggak rela. Apa kata Rasulullah? Beliau menegur keduanya, hai Abu Bakar dan Umar, duduklah engkau berdua. Sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui tempat berdua. Engkau mulia. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama ar-rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adzana al-kafarati wat-talihin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kana bitamassuki syari'atihi salihin wa ba'du. Masyarakat muslimin, sahabat muslim yang dimuliakan Allah, khususnya para sahabat dan mahasiswa taklim, anggota pengajian Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Ya, kita lanjutkan pengajian pada hari ini ya terkait ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, sehingga Malaikat Jibril mengatakan, saya enggak turun lagi untuk menyampaikan larangan maupun perintah, kewajiban ataupun kesunahan kepada engkau ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, ya, yaitu telah turunnya ya surat Al-Maidah ayat 3 ya yang terakhir, Malaikat Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah sudah dekat ya umurnya, ajalnya untuk menghadap Gusti Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi, yang Maha Rahman, Maha Rahim. Beliau adalah kekasih Allah. Rasulullah Muhammad SAW adalah kekasih Allah, ya, kecintaan Allah yang telah menyampaikan risalah dan firman Allah kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah, sehingga hampir semuanya ya banyak yang ikut jadi selamat, akan jadi penghuni surganya Allah karena boleh dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah dekat ajalnya, bila menyuruh Bilal agar azan atau mengundang orang-orang yang untuk mengerjakan salat, maka berkumpullah para muhajirin dan kaum ansar ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian beliau mengerjakan salat 2 rakaat dengan ringan bersama-sama dengan mereka para sahabat. Lalu beliau naik mimbar membaca Alhamdulillah, memuji kepada Allah, dan berkhutbah atau berpidato dengan kalimat-kalimat yang baligh atau tepat, sehingga hati para sahabat menjadi gemetar, menjadi menangis, dan mata pun menangis. Dan beliau bersabda, ya, Rasulullah bersabda, ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan, ya, wahai kaum muslimin, sesungguhnya saya bagi kamu sekali adalah sebagai nabi, ya, wa nasihan, dan sebagai penasehat,
wa da'iyan, serta sebagai orang yang mengajak ilallah, kepada jalan Allah, bi'idnihi, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu lakum kal akhil musfiqi wal abir rahim, dan adalah saya bagimu itu seperti saudara kandung yang kasih sayang, memberikan kasih sayang penuh dengan kecintaan seperti saudara kandung, dan seperti ayah yang belas kasih, wal abir rahim. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan di khutbahnya, mangkanat lahu indi mutlamatun, ya, barang siapa yang punya hak yang bisa dituntut, kata Rasulullah, falyakum, maka berdirilah, ya, wajib tasal, ya, wajib tasal, ya, berdirilah dan membelas kepada saya. Jadi ini tegas sekali, barang siapa yang punya hak, ya, yang bisa dituntut, falyakum, berdirilah, falyab tasal, dan membalaslah minni, ya, kepadaku, qabla qisasi fil qiyamah, sebelum balasan Allah atau qisas di yaumul qiyamah, kata Rasulullah. Ya Allah, inilah Rasulullah, ya, akhlaknya yang luar biasa, hati yang bersih, jernih, sehingga sedikit pun dia merasa kelak atau sebentar lagi saya mengabdi Allah, saya tidak punya kesalahan apapun kepada sahabatku sekalian, pada anakku, pada keluargaku, juga pada cucuku. Bila mana di antara para sahabat sekalian punya salah, saya punya salah, maka balaslah aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balaslah saya. Masya Allah. Adakah pemimpin yang seperti ini di dunia? Kita menjelang masa pensiun, menjelang habis masa kerjanya, mengatakan, wahai pembantu-pembantuku, wahai rakyatku, adakah yang pernah saya sakiti hatinya? Ada yang pernah saya pegang tangannya lalu sakit? Atau pernah tidak sengaja tangan saya kena keras melempar pipimu atau badanmu? Atau anak buah saya atau prajurit saya sempat memukul kamu? Itu karena urusan saya? Adakah pemimpinnya demikian? Nonsense, tidak ada. Ini Rasulullah, akhlaknya yang perlu kita tiru. Masya Allah, para pemimpin, beliau pemimpin besar, pemimpin umat, pemimpin bangsa dunia, dan pemimpin umat Islam besok di akhirat, dan memimpin umat Islam, mengajak umat Islam itu masuk surganya Allah, dan dia menjamin menjadi syafaat penolongnya ketika umatnya Rasulullah mendapatkan masalah karena banyak dosa. Bisa, Masya Allah ya Rasulullah, salat assalamu alaika ya Rasulullah, sungguh engkau Nabi, pemimpinku, Rasulullah, Bapakku, penolongku kelak mau syafaat di yaumul qiyamah atas izin Allah yang luar biasa. Masya Allah. Semoga ya salawatku yang telah aku lantunkan sehat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, menjadi penolong kelak kau memberikan syafaat, dan jadi kau akui kami para pemirsa yang melihat video ini, ya, akan diakui sebagai umatmu, dan kau tolong memberi syafaat kelak atas izin Allah, di mana mereka dapat kesulitan kelak di yaumul qiyamah. Ya Allah, aku mohon dengan syafaat Rasulullah dan keagungan Engkau, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kami semuanya cinta Rasul, kami cinta sunnah, kami cinta Engkau ya Allah dengan firman-firman-Mu, dan kami siap laksanakan, dan lahir batin, ya hidup dan mati, aku hanya untuk Engkau, ibadahku hanya untuk Engkau ya Allah. Masya Allah, inilah pemimpin besar, pemimpin revolusi mental yang perlu kita tiru. Rasulullah Muhammad SAW tidak mau dia mendekati pensiun ajalnya, dia punya masalah dengan umatnya, dengan sahabatnya. Maka yang punya salah hari ini balaslah kepadaku sebelum saya dikisah Allah besok di yaumul qiyamah. Subhanallah, subhanallah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Habiballah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Akulah kami sebagai, ya,
umatmu dan berilah syafaat kelak di zaman kiamat. Allahumma amin. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, ya, di saat khutbah Rasulullah, di saat itu ketika diminta para sahabat yang pernah disalih Rasulullah, tidak seorang pun yang berdiri dan tidak seorang pun yang angkat tangan, ya, sehingga sampai beliau bersabda kedua kalinya, siapa yang pernah disalih, disakiti oleh saya, maka berdirilah dan balaslah hari ini. Tidak ada yang berdiri. Sampai ketiga kali, siapa yang pernah aku sakiti, sengaja atau sengaja, langsung atau tidak langsung, maka berdirilah dan sekarang saatnya kau balas aku dengan apa yang pernah saya lakukan, menyakiti kalian semuanya. Masya Allah. Maka ada seorang sahabat yang berdiri, laki-laki yang bernama Ukasyah bin Muhsan, di hadapan Rasulullah yang maha agung, Rasulullah yang maha lembut, Rasulullah yang harum, ya, berkata, demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah, kata Ukasyah bin Muhsan. Ukasyah bin Muhsan ini salah satu sahabat yang ingin mengkisas Rasulullah, ingin membalas atas, ya, ketidaksengajaan Rasulullah ketika dia memberikan satu kesakitan atau pukulan kepada Ukasyah. Seandainya engkau tidak mengumumkan kepada kita, kata Ukasyah, berkali-kali sampai 3 kali, tentu saya tidak akan maju dan berdiri dan mengumumkan hal tentu kepada engkau ya Rasulullah. Katakanlah wahai Ukasyah, apa yang pernah aku berbuat salah kepada kamu, wahai Ukasyah. Sungguh saya pernah bersama engkau ya Rasulullah di dalam perang Badar, sedang onta saya mengikuti onta milik engkau ya Rasulullah. Maka saya turun dari onta dan saya mendekati engkau agar supaya saya bisa mencium paha engkau yang putih, paha engkau yang harum, badanmu yang harum ya Rasulullah. Tiba-tiba engkau telah mengangkat tongkat dan engkau pukulkan onta agar berjalan cepat, dan engkau pukul juga tulang rusuk saya. Entah engkau sengaja atau tidak, maka saya tidak tahu, ya, kenapa Rasulullah menyakiti aku. Tapi saya yakin engkau tidak sengaja Rasulullah. Dan saya yakin tidak akan pernah ada Rasul yang berbuat sedemikian kepada sahabatnya. Atau kau hendak memukul onta engkau sendiri, tapi kena aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Ukasyah, ya, Rasulullah dijauhkan bersengaja memukul engkau. Rasulullah dijauhkan untuk berbuat seperti itu. Rasulullah dijauhkan Allah untuk tidak berbuat zalim kepada sahabatku, kepada kekasih sahabatku yang aku cintai. Selanjutnya Ukasyah nggak siap dengan ucapan-ucapan itu. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Bilal, hai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambil tongkat saya yang pernah saya pakai untuk mukul unta saya atau kena si Ukasyah ini. Bilal pun keluar dari masjid Rasulullah SAW sambil meletakkan tangannya di atas kepala dan berdiri dan berkata sambil berdiri, inilah Rasulullah yang telah menyediakan dirinya untuk dikisos. Inilah Rasulullah yang telah menyediakan dirinya untuk dikisos, dibalas. Inilah pemimpin besar yang luar biasa hatinya cemerlang, hatinya bersinar, tidak mau sedikit pun kotor. Inilah pemimpin bangsa yang perlu kita tiru. Masya Allah. Kemudian ceritanya, si Bilal pun datang di rumah Fatimah. Dia mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ya. Siapa? Saya Bilal. Ya. Kau Bilal? Ya saya. Ada apa? Saya datang kemari untuk mengambil tongkat Rasulullah. Kata Fatimah, hai Bilal, untuk apa ayah memerlukan tongkat ini? Untuk apa ayah perlu mengambil tongkat ini? Kata Bilal, hai Fatimah, sesungguhnya ayahmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyediakan diri untuk dikisos, dibalas. Kata Fatimah, hai Bilal, siapakah orang yang sampai hati akan mengkisos Rasulullah? Kemudian Bilal mengambil tongkat dan terus pergi masuk masjid serta menyerahkan tongkat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyerahkan tongkat itu kepada Ukasyah. Melihat yang demikian itu, maka Abu Bakar dan Umar berdiri
Saraya berkata, "Hai Ukasyah, kami berdua, Umar dan Abu Bakar, berada di hadapanmu. Maka kisoslah kami berdua ini." Dia bagi pengganti kisosnya pada Rasulullah. "Jangan kamu mengkisos Rasulullah, saya nggak rela." Apa kata Rasulullah? Beliau menegur keduanya, "Hai Abu Bakar dan Umar, duduklah. Duduklah engkau berdua. Sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui tempat berdua. Engkau mulia." Masya Allah. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka sahabat Abu Bakar, Umar duduk, maka berdiri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sambil berkata, "Hai Ukasyah, saya dalam hidup ini selalu di samping Rasulullah. Maka tidak sampai hati saya melihat engkau mengkisah Rasulullah. Dan inilah punggungku dan perutku. Kisoslah dengan tanganmu dan jilidlah, pukul-pukullah sekuat kamu, sepuas kamu, sehingga kau merasa telah terbalas sakitmu ya ketika Rasulullah tidak sengaja memukul kamu." Masya Allah. Siapa yang gak menangis? Siapa gak bersedih? Para sahabat suudon semua dengan si Ukasyah. Sahabat apaan ini? Masa Rasulullah mau dibalas seperti itu? Masa Rasulullah mau dilukai atau mau dipukul? Bertanya semuanya, bertanya, bahkan semuanya rela jadi ya penebus dirinya Rasulullah untuk dikisas. Ya jangan Rasulullah, semua membela Rasulullah. Inilah kecintaan para sahabat, kecintaan seorang prajurit kepada pemimpinnya, kecintaan seorang umat kepada pemimpinnya. Coba sekarang ada yang seperti itu? Tidak ada. Masya Allah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wahai Ali, duduklah. Duduklah. Jangan seperti itu. Ini urusanku dengan Ukasyah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tempatmu dan niatmu itu baik." Ya Allah, siapa yang gak menangis? Masya Allah. Ya. Hasan dan Husain berdiri, cucunya Rasulullah, putra Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Beliau kodanya sebagai cucu Rasulullah, kesayangan Rasulullah, ya, berkata, "Hai Ukasyah," ya, namanya anak, "tidak engkau tahu bahwa kami berdua adalah cucu Rasulullah? Maka engkau mengkisas kami, berarti sama saja mengkisas Rasulullah." Ya, kata Rasulullah SAW, "Hai buah hatiku, hai buah hatiku, duduklah kamu keduanya. Engkau kesayanganku, janganlah engkau menjadi penebus kesalahanku. Jangan, wahai cucuku kesayanganku." Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ukasyah, "Pukullah sekarang jika engkau hendak memukulku." Ya, kata Rasulullah. Maka Ukasyah pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memukul saya sedang saya tidak berpakaian saat itu. Kami tidak pakai baju, ya. Maka Rasulullah, aku minta engkau juga membuka baju." Maka dengan seketika Rasulullah membuka bajunya atau pakaiannya. Masya Allah, sedemikian kasar Ukasyah. Niatnya bagaimana? Apa enggak geram sahabat? Geram. Seandainya diizinkan, mungkin dibunuh tuh yang namanya Ukasyah. Kok berani-beraninya mengkisah Rasulullah? Rasulullah buka bajunya. Masya Allah, kagum semuanya. Wangi, kemudian kulitnya putih, halus. Masya Allah. Inilah badan surga, inilah organ surga, inilah wajah surga. Harum, keringatnya harum. Masya Allah. Sehingga para muslimin sama-sama menjerit histeris sambil menangis. "Kenapa engkau buka Rasulullah bajunya? Kenapa engkau buka?" Masya Allah. "Hai Ukasyah, jangan. Biarlah saya melakukan apa yang Ukasyah sampaikan. Kamu diam semuanya." Ya Allah. Semuanya menahan nafas, semuanya menahan gemetar, semuanya menggigil. Masya Allah. Dramatis sekali. Ya Allah. Tatkala Ukasyah melihat badan Rasulullah yang putih itu, badannya yang harum, dia menubruknya, memegangnya dan menciumi punggungnya
sambil menangis. Siapakah orang yang sampai hati mengkisasmu ya Rasulullah? Kata Ukasha, siapa yang tega? Siapa yang tega? Saya enggak tega ya Rasulullah. Kata Ukasha, sungguh saya melakukan yang demikian itu dengan harapan agar supaya badan saya bersentuhan dengan badanmu yang halus, badanmu yang putih, badanmu keringmu yang harum. Saya yakin badanmu surga ya Allah ya Rasulullah. Badanmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badanmu dijaga oleh Allah yang menjaga saya dari neraka ya dengan sebab kehormatan. Badanmu yang sangat mulia, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala menjaga saya dari neraka dengan sebab kehormatanmu ya Rasulullah. Ini akal liciknya kebaikan dari Ukasha. Dramatis sekali. Semuanya menangis dan Masya Allah tersedih sekali. Berbalik arah 360 derajat. Dengan hal yang menggetarkan, menggemaskan, maunya memukul Ukasha. Tapi Ukasha meluk, siapa yang berani memukul engkau? Aku hanya ingin kau sentuh badanku dengan kau, wahai Rasulullah. Karena aku yakin engkau ya utusan Allah yang paling mulia, yang dijaga dari api neraka, dan engkau adalah ya jiwa dan ragamu ada di surga. Dan insya Allah dengan sentuhan badanku, aku engkau ajak ke surga bersama engkau ya Rasulullah. Aduh, semuanya pada menangis terharu. Tadi menangis sedih, sekarang menangis terharu. Masya Allah. Sudah dramatisnya dari naik kemudian turun, ya down. Ya Allah, Masya Allah. Nabi SAW bersabda, wahai sahabatku, ketahuilah, barang siapa yang ingin melihat ahli surga, hendaklah dia melihat orang ini. Masya Allah.